Halo, selamat sore. Saya Andika Yulianto akan mempresentasikan perubahan perilaku organisasi. Berikut adalah agenda daripada presentasi saya yaitu primary goals, gambaran umum, all about service, sosialisasi kebijakan, dan summary. Primary goals atau tujuan utama saya dalam bekerja itu adalah selalu berusaha untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif juga nyaman bagi para customer. Nah, gambaran umum. Saya sendiri bekerja sebagai security yang bertugas pada gedung mall yang berada di daerah Jakarta Selatan. Pada tempat kerja saya yang bertugas pada building tentunya memiliki banyak kebijakan yang berlaku dan harus dilakukan setiap tenan, vendor, dan manajemen gedung tentunya. Pada gedung tersebut, mayoritas karyawan vendor dari berbagai perusahaan jasa pada sektor keamanan yang beranggotakan 21 orang yang terbagi menjadi satu chip, 2 sekwan, 3 danru, dan 15 anggota. Saya sendiri berada pada level anggota dan semua security selalu bekerja sama dalam bekerja dan satu suara jika terjadi suatu masalah untuk melindungi nama baik security, juga melindungi rekan tim yang terancam untuk dipecat atau dipulangkan. Beda pemimpin, beda kebijakan tentunya. Pada tempat kerja saya telah terjadi penggantian BM atau building manager yang tentunya banyak kebijakan yang berubah dan perubahan tersebut sangat mempengaruhi gaya bekerja kami security yang berada di lapangan dan memberikan tekanan kerja yang sangat berat. Nah, ini adalah rentetan kerja harian daripada saya sebagai security, yaitu menjumlahkan pengunjung yang masuk melalui lobi dan keluar, memeriksa kendaraan, terutama mobil-mobil atau motor yang hendak masuk ke area gedung, melakukan pengawasan area atau patroli secara menyeluruh, lalu kontrol pekerja. Pekerja di sini maksudnya adalah kasar itu kuli atau kuli yang sedang bekerja di suatu titik pada area mall, lalu mengatur lalin atau lalu lintas pada area mall. Ini adalah tagline dari kami security gedung. Memang hari-harinya tuh tidak ada hari tanpa komplainan. Lalu masalah perubahan. Masalah kebijakan yaitu yang pertama larangan merokok pada seluruh area gedung, perubahan sistem masuk pada mall, perizinan masuk keluar masuk barang, dan perizinan pekerja. Yang awalnya itu larangan merokok hanyalah pada area basement dan area dalam atau indoor daripada gedung. Namun semenjak pergantian BM tadi, larangan merokok semakin meluas, di mana area outdoor juga tidak boleh merokok. Jadi bagi yang ingin merokok, hendak keluar dari area gedung, ya seperti di taman atau di trotoar jalan. Nah, lalu sosialisasi kebijakan. Melakukan kesepakatan secara internal untuk tidak merokok di area mall. Kesepakatan internal ini maksudnya untuk kami para security, lalu melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan tenan masalah merokok dan melakukan peneguran kepada pelanggar. Lalu mengikuti arahan dari tim manajemen untuk sistem masuk pengunjung mal dan memberikan pengarahan terhadap perizinan baru tentang masuk keluar barang dan pekerja secara bertahap. Nah, respon kebijakan baru yang tadi sebelumnya dibahas, jelas mereka menolak masalah kebijakan dilarang merokok di area mal karena hampir 90% karyawan daripada tenan semuanya itu merokok dan merasa keberatan jika tidak boleh merokok di area mall. Lalu cukup terkejut untuk masalah perizinan masuk keluar barang dan pekerja. Yang dulunya itu bisa melakukan pengurusan surat izin melalui by WA, WhatsApp atau telepon, sekarang sudah tidak bisa, harus datang langsung ke CS yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meminta tanda tangan dan sebagainya. Lalu karyawan gedung. Semua karyawan vendor memiliki kesepakatannya masing-masing seperti lalu semua karyawan gedung telah sepakat untuk tidak merokok di area gedung. Karyawan gedung yang dimaksud adalah karyawan manajemen itu sendiri yang telah sepakat untuk tidak melakukan merokok pada area gedung. Lalu pengunjung, tidak ada kebijakan yang memberatkan pengunjung dan terlihat senang karena kebijakan baru. Yang sebelumnya setiap lobi itu harus melakukan check-in peduli lindungi karena sekarang PPKM telah dicabut. Uh, dari gedung manajemen juga melakukan sedikit implementasi atau perubahan kebijakan, yaitu tidak harus
melakukan check-in pada Peduli Lindungi sehingga tidak ada lagi kesulitan atau hambatan bagi para pengunjung untuk masuk ke area mal. Kesimpulannya, pada jasa keamanan seperti saya tidak ada kata penolakan, semua yang jadi perintah dari atasan harus dilakukan apapun resikonya. Jikalau ada kebijakan baru, yang tentunya tidak ada kata penolakan, jadi harus dilaksanakan. Dan jika ada hambatan dari implementasi kebijakan seperti larangan merokok, kami hanya sepakat untuk tidak merokok di area yang terjangkau CCTV. Lalu untuk para karyawan tenan yang masih merokok di area mal, kami hanya melakukan peneguran secara terus-menerus karena belum ada keterangan lebih lanjut daripada pihak gedung. Oke, sekian dari saya mengenai perubahan perilaku organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Terima kasih.